Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Bapak Ibu Asesor, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rita Herlina, BRPA, SPD, MPD, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD Universitas Quality. Saya merupakan peserta sertifikasi dosen gelombang keempat Mendikbudristek tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, unsur penelitian dan publikasi karya. Penelitian dan publikasi karya merupakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh seorang dosen. Tentu saja, hal ini menjadi tanggung jawab jika kita sudah menyatakan diri ingin menjadi seorang dosen. Adapun hasil penelitian yang saya hasilkan melalui penelitian ini, saya harapkan bisa memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan, khususnya pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu pendidikan fisika, maka saya berkomitmen untuk melakukan penelitian dalam bidang pendidikan materi ilmu pengetahuan atau IPA yang sejalan ataupun selaras dengan bidang ilmu saya, agar nantinya melalui penelitian saya untuk mengeksplor ataupun siswa memahami tentang IPA ini menjadi lebih dalam lagi. Penelitian yang saya lakukan mengacu kepada roadmap penelitian yang telah ditetapkan oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Quality yang menjadi home base saya sebagai seorang dosen. Tahun 2019, saya mengajukan proposal hibah bersaing dengan skema penelitian dosen pemula bersama dengan dosen di program studi guru sekolah dasar juga, dan pada saat itu saya merupakan anggota peneliti dan kami berhasil memenangkan hibah penelitian dosen pemula pada tahun 2019. Pada tahun 2020 saya kembali mengajukan proposal penelitian hibah dosen pemula sebagai ketua peneliti dan berhasil memenangkan hibah penelitian dosen pemula. Hasil penelitian yang saya dapatkan ataupun yang saya lakukan, saya kontribusikan ataupun integrasikan pada pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Roadmap penelitian yang telah saya susun, tentunya ini berkoordinasi ataupun disinkronisasi dengan roadmap penelitian di program studi PGSD Universitas Quality. Berikut daftar penelitian dan publikasi yang telah saya lakukan mulai tahun 2018 sampai tahun 2021. Yang pertama, pada tahun 2018, saya melakukan penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada materi IPA dengan menggunakan model snowball throwing di kelas 4 SD Negeri 050604 Bekiun. Dan peran saya sebagai ketua peneliti sumber dana mandiri, dan penelitian ini telah dipublikasi di jurnal terakreditasi Dikti Sinta 5 tahun 2018. Pada tahun 2018 saya juga melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Inquiry Training terhadap Keterampilan Proses Sains Mahasiswa PGSD. Peran saya sebagai ketua peneliti dengan sumber dana mandiri, dan penelitian ini sudah diseminarkan pada seminar nasional atau Sinastek Mapan yang diselenggarakan oleh Universitas Quality tahun 2018 di Grand Inna Hotel. Hasil dari seminar ini, maka tulisan kami ataupun makalah kami dipublikasikan pada proceeding online Sinastek Mapan. Tahun 2019, saya melakukan penelitian dengan judul
peningkatan minat belajar anak-anak korban bencana erupsi Sinabung melalui permainan tradisional. Penelitian ini merupakan hibah penelitian dosen pemula. Saya di sini sebagai anggota peneliti dan sumber dananya dari DRPM BRIN. Dan penelitian ini juga telah dipublikasikan di Sinta 5 tahun 2019. Tahun 2020, saya juga melakukan penelitian dengan judul Implementasi Media Pembelajaran Mind Mapping berbasis Android untuk meningkatkan daya juang dan kemampuan pemecahan masalah IPA mahasiswa. Penelitian ini juga penelitian yang saya menangkan pada hibah dosen pemula dan peran saya adalah sebagai ketua peneliti. Sumber dana dari DRPM BRIN. Dan penelitian saya ini juga telah dipublikasikan di jurnal terakreditasi Dikti yaitu Sinta 5 pada bulan April tahun 2021. Pada tahun 2021, saya juga melakukan penelitian dengan dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar dan saya di sini bertindak sebagai anggota peneliti dengan judul penerapan Learning Management System atau LMS di Moodle terhadap hasil belajar IPA kelas tinggi mahasiswa di Universitas Quality. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penelitian yang saya anggap fenomenal di dalam penelitian yang pernah saya lakukan. Dan penelitian yang saya anggap fenomenal dari penelitian-penelitian yang saya lakukan adalah penelitian dengan judul Implementasi Media Pembelajaran Mind Mapping berbasis Android untuk meningkatkan daya juang dan kemampuan pemecahan masalah IPA mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian yang saya menangkan pada hibah penelitian dosen pemula pada tahun 2020. Mengapa saya sebut penelitian ini fenomenal? Karena penelitian ini memiliki makna ataupun didasari makna pada perkembangan teknologi pada era industri 4.0 dalam dunia pendidikan, di mana era industri 4.0 adalah era serba digital dan dunia pendidikan merupakan salah satu industri yang terkena dampak atau imbas dari industri 4.0 ini. Insan pendidikan harus merubah mindset atau pola pikir dalam melaksanakan pembelajaran dalam perguruan tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam dunia pendidikan kita tidak bisa lagi membawa pengajaran ataupun metode-metode pembelajaran kita seperti sebelumnya, karena yang kita hadapi pada tahun ini bahkan tahun-tahun ke depan adalah generasi milenial yang lahir pada era serba instan atau serba digital. Untuk itu kita harus mampu menjadi seorang dosen yang memiliki pemikiran panjang ke depan, pemikiran baru ke depan, dan pemikiran inovatif. Penelitian ini juga didasari oleh smartphone yang hampir dimiliki oleh seluruh kalangan di dunia ini, di Indonesia, bahkan di Sumatera Utara. Tidak tertutup kemungkinan untuk mahasiswa. Kita bisa lihat sebagian besar mahasiswa sudah memiliki smartphone yang mereka bawa setiap hari. Untuk itu, saya juga melihat bahwa smartphone ini bagaimana caranya dibuat agar mengurangi efek negatif. Karena dalam pembelajaran misalnya, seringkali konsentrasi mahasiswa terganggu ketika mereka melihat smartphone mereka. Untuk itu bagaimana caranya smartphone ini digeser untuk menjadi salah satu media yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Itulah yang menjadi dasar atau makna dari penelitian yang saya lakukan. Yang terakhir adalah dominasi dari generasi Z pada yang lahir pada era yang serba instan
sehingga cenderung enggan meluangkan proses yang panjang untuk mencermati atau menyelesaikan suatu masalah. Kenapa saya mengangkat topik daya juang? Karena di generasi Z ini ketika mereka menemui satu permasalahan, mereka cenderung malas bahkan mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun kegunaan yang saya harapkan dari penelitian ini, yang pertama adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan satu referensi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan inovatif. Yang kedua adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, melalui hasil penelitian ini, maka diharapkan efek negatif dari smartphone berbasis Android ini bisa digeser arahnya dari negatif ke arah positif. Yang selanjutnya adalah kegunaan penelitian ini tentu saja dapat menjadi solusi dari permasalahan dalam dunia pendidikan dengan menggunakan media peta pikiran atau mind mapping. Nilai inovasi yang ada dalam penelitian ini, kalau dahulu mind mapping atau peta pikiran ini digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan media yang sederhana seperti kertas biasa ataupun kertas karton. Saya juga pernah menginstal aplikasi mind mapping ini pada laptop saya, akan tetapi memang proses instalasinya cenderung lebih susah, sehingga untuk proses instalasi sendiri agak kesulitan. Nah, pada penelitian ini mind mapping yang digunakan adalah mind mapping yang online yang dapat diakses melalui smartphone Android, dan proses instalasinya dibilang cukup atau lumayan mudah. Mahasiswa tinggal mencari aplikasi mind mappingnya di Play Store atau App Store, kemudian menginstalnya di dalam smartphone mereka masing-masing. Dan mind mapping ini juga dapat di-share atau diakses secara online. Dan yang lebih menarik lagi, mind mapping ini jika kita akses menggunakan laptop ataupun PC, maka aplikasi ini tidak perlu diinstal. Konsistensi yang menurut saya dalam penelitian yang saya lakukan ini konsisten dengan roadmap penelitian yang telah disusun. Dan penelitian yang saya lakukan ini juga sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan alam ataupun IPA. Berikut gambaran tentang penelitian yang saya lakukan. Ini adalah metode penelitian dan teknik analisa yang saya gunakan dalam penelitian. Metode penelitian yang saya lakukan adalah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Adapun hasil penelitian yang saya dapatkan setelah melalui proses analisa data dapat dilihat bahwasanya setelah melaksanakan pembelajaran mind mapping berbasis Android, terdapat perbedaan hasil belajar dan daya juang dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di kelas eksperimen yang pembelajarannya menggunakan mind mapping berbasis Android, daya juangnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang dilakukan atau perlakuan mind mapping dengan cara manual tanpa menggunakan Android. Dan simpulan dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama adalah terdapat peningkatan daya juang mahasiswa PGSD Universitas Quality setelah implementasi media pembelajaran mind mapping berbasis Android. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah IPA setelah implementasi pembelajaran mind mapping berbasis Android diperoleh nilai rata-rata sebesar 81,25. Dan terdapat pengaruh yang signifikan melalui penerapan
media pembelajaran mind mapping berbasis Android terhadap daya juang dan kemampuan pemecahan masalah IPA mahasiswa. Hasil penelitian saya telah dipublikasi di jurnal terakreditasi Dikti, yaitu Sinta 5. Nama jurnalnya adalah Jurnal Curere, yaitu jurnal yang dikelola oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality, volume 5 nomor 1 tahun 2021. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.